Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, sebagai seorang muslim tentu sudah mengetahui bahwa sholat adalah tiang agama. Seseorang yang mendirikan sholat berarti sama halnya ia sedang mendirikan agama Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Islam dibangun atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Urusan diterima atau tidaknya suatu ibadah termasuk sholat adalah menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW sudah memberitahu ada hal-hal yang menyebabkan sholat seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini hendaklah kita ketahui agar sholat yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Lantas, apa saja yang membuat sholat seseorang tidak diterima Allah itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, pada dasarnya mengerjakan sholat adalah cara seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Robnya. Seseorang yang komunikasinya tersambung kepada Allah akan membuat dirinya jauh dari maksiat dan kemungkaran. Akan tetapi, jika komunikasinya tidak tersambung kepada Allah, maka ia akan tetap terjerumus dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wahai anak manusia, sholat adalah perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika sholat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum sholat." Hal ini bisa diartikan bahwa sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang sholatnya itu tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya sholatnya itu hanya menambah kemurkaan Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah karena di dalam sholat ada 3 pilar pokok utama, yaitu ikhlas, rasa takut, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Abul Aliyah radhiyallahu anhu. Ia berkata, dalam sholat ada 3 hal, di mana jika 3 hal itu tidak ada, maka tidak disebut sholat. 3 hal tersebut adalah ikhlas, rasa takut, dan zikir kepada Allah. Ikhlas itulah yang memerintahkan kepada yang ma'ruf atau kebaikan. Rasa takut itulah yang mencegah dari kemungkaran. Sedangkan zikir melalui Al-Quran yang memerintah dan melarang sesuatu. Pemirsa Tadabbur Ilmi, selain itu ada banyak hal yang membuat sholat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW agar kita jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. 10 orang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya seorang laki-laki yang sholat sendirian tanpa membaca sesuatu, seorang laki-laki yang mengerjakan sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat, seorang lelaki yang menjadi imam padahal orang yang menjadi makmum membencinya, seorang lelaki yang melarikan diri, seorang lelaki yang minum arak tanpa mau meninggalkannya atau taubat, seorang perempuan yang suaminya marah kepadanya, seorang perempuan yang mengerjakan sholat tanpa memakai tudung, imam atau pemimpin yang sombong dan zalim, orang yang suka memakan riba, orang yang sholatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada 3 kelompok orang yang sholatnya tidak terangkat, walau hanya sejengkal di atas kepalanya, atau tidak diterima oleh Allah. Pertama, orang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya. Kedua, istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Dan yang ketiga, 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dua hadis di atas adalah perintah bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi hal-hal yang membuat sholat tidak diterima oleh Allah, meninggalkannya, dan jangan sekali-kali untuk mencobanya. Karena jika hal buruk sudah tertanam dalam setiap diri, maka akan sangat susah untuk dapat melepaskannya. Lain halnya dengan orang-orang yang selalu memelihara sholatnya, maka sholatnya itu akan menjadi cahaya bagi diri, benteng agar tidak melakukan kemaksiatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang memelihara sholat, maka sholat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka sesungguhnya sholat itu tidak menjadi cahaya dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai penyebab sholat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 hadis di atas adalah beberapa hal yang menjadi sebab sholat seseorang tidak diterima. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menjauhi hal-hal itu, sehingga dengan itu sholat kita akan diterima oleh Allah, dan dengan izinnya kita akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.